Selamat datang di podcast Legal Insight by Tinos Apps, episode ketiga bersama saya Dera, CEO dari Tinos. Yang hari ini kita akan bahas mengenai hal-hal yang menarik banget nggak kalah menarik dua episode kemarin. Kita akan bahas mengenai hal-hal yang penting buat para pengusaha yang ingin mau memulai usahanya, mau memulai bisnisnya, mau mengawali karirnya mungkin gitu ya. Jadi narasumber saya yang hari ini sudah bersedia datang itu adalah partnernya resminya Tinos yang sudah bekerja sama dengan kami kurang lebih hampir sebulan. Bicara dikit tentang Tinos dan partner kita ini. Tinos adalah aplikasi yang sudah bisa teman-teman akses melalui aplikasi di Play Store Android dan di website app.tinosworld.com yang sahabat Tinos bisa melakukan pembuatan legalitas badan usaha dengan dukungan CRM atau Customer Relationship Management yang bisa diakses 24 jam. Teman-teman bisa bertanya dulu sebelum memutuskan untuk membuat badan usaha. Lalu partner kita ini juga adalah mitra notaris terpercaya yang sudah lalu lalang di industri legal dan layanan lengkap terkait kebutuhan, dan kami jamin keamanan data dari sahabat dan tentunya kemudahan-kemudahan lainnya yang bisa diakses di aplikasi Tinos. Ya, salah satunya adalah kemudahan pembayaran gitu. Dan mungkin kerjasama kami ini adalah satu-satunya jasa legal yang sudah secara digitalize ya Mas. Betul. Gitu. Dan mengenai partner kita ini seorang anak muda yang saat ini masih mengemban mahasiswa di salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Boleh disebut Mas nama kampusnya? Oh, confidential sih. Wah, nggak boleh. Oh, enggak. Tapi clue-nya yellow jacket lah ya. Yellow jacket, makaranya merah. Ya, buat anak UI dia. Kita sambut sekali lagi ya biar kenalan langsung dengan Mas Anindyo yang mungkin aku panggil akrabnya namanya Bro Dio sih sebenarnya. Nah, aku langsung kenalin sahabat Tinos dengan Mas Dio. Mas, boleh cerita sedikit nih, perkenalkan diri dulu deh. Mas Dio ini sekarang ngapain sih gitu? Ya, karena mungkin ya tak kenal maka kata saya, mungkin izin perkenalkan diri sahabat Tenos ya. Halo semuanya, nama aku Anindyo Arya Satya Isbudi. Kalau teman-teman manggilnya Dio aja gitu atau Anin. Di sini aku dengan berbahagia sekali lah bisa diundang oleh Tenos untuk mengisi podcastnya hari ini gitu. Nah, kebetulan di sini aku mewakili PT DK Legal Perkasa untuk sharing tentang proses legalitas dan lainnya gitu. Ya, sebelum kita ngomongin pentingnya kenapa harus teman-teman punya legalitas badan usaha, sebenarnya penjelasan mengenai dokumen legalitas atau legalitas badan usaha itu sendiri ada apa aja sih Mas? Terus kenapa kita harus punya dokumen legalitas buat usaha? Baik, sebenarnya apa sih, mungkin sebelum ke situ coba kita pahamin dulu ya apa itu pengertian dari legalitas badan usaha ya. Jadi sebenarnya subjek hukum itu dibagi menjadi dua saja gitu ya. Pertama itu adalah badan hukum atau manusia atau perorangan gitu ya. Jadi badan hukum atau reh person dan atau naturlich person gitu bahasa hukumnya gitu ya. Jadi kalau bicara badan hukum itu biasanya suatu entitas yang memiliki tanggung jawab hukum, dan dengan tanggung jawab tersebut lahir ada hak dan kewajiban, dan juga di dalam suatu badan hukum tersebut bukan terdiri dari satu orang pribadi saja gitu. Jadi bisa misalkan bisa 5 orang atau lebih gitu yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing gitu, dan mereka semua itu bertanggung jawab atas nama entitas badan hukum tersebut gitu. Oke. Nah, itu yang mendasari akhirnya kenapa Mas Dio akhirnya mau mendirikan usaha di bidang itu, Mas. Betul. Selain latar belakang pastinya karena seorang mahasiswa hukum dari kampus UI, apakah ada alasan lain kenapa Mas Dio dan teman-teman mendirikan DK Legal? Ya pastinya tentunya kita sebagai lulusan sebagai sarjana hukum ya, kita kan akan nanti akan jadi sebagai suatu advokat atau pastinya konsultan hukum gitu ya di suatu, baik itu perseroan atau suatu firma hukum atau instansi pemerintahan yang related with law pastinya kan ya. Tujuan kita tuh adalah mungkin memperlancar atau membantu setidaknya ya untuk para pengusaha di sana dan juga korporasi atau instansi gitu. Jadi kita memang
kenapa juga memiliki ranah usaha ini adalah sesimpel saya pribadi ingin membantu orang-orang membutuhkan bantuan terkait permasalahan hukumnya gitu ya. Kita pengen nge-solve suatu problem gitu. Wah, sama banget sama visi misinya Tinos, Mas. Betul. Sama-sama ingin membantu memasyarakatkan hukum sebenarnya, dan membuat masyarakat lebih aware lagi dan lebih melek hukum, bahwa hukum itu tidak mengenal struktur masyarakat, jadi semua itu bisa diakses. Dan hukum itu sebenarnya nggak murah atau nggak mahal, Mas. Hukum itu murah atau mahal, Mas? Sebenarnya jawabannya tergantung sih gitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya hukum itu adalah ideal ya. Maksudnya dalam arti nggak ada murah, nggak ada mahal, semuanya itu memiliki hak yang sama di mata hukum gitu. Ya, Jadi memang betul. semua itu harus Negara jamin. Betul, negara itu menjamin berdasarkan Undang-Undang 1945, dan oleh karena itu memang hak-hak tersebut tuh haruslah dijaga dan Ya. dilindungi gitu. Nah, terus DK-nya sendiri udah berapa lama, Mas, berdiri, Mas? Siap. Untuk DK Legal sendiri kita sudah berjalan 1 tahun 6 bulan, 7 bulan gitu kita sudah berjalan, Mas Dera. Oke. Nah, DK berdiri 1 tahun setengah hampir, dan kita udah hampir setengah tahun juga nih kerjasama dengan DK. Dan tadi aku di belakang acara aku di spill udah lumayan banyak, Mas, kliennya. Boleh tahu berapa banyak klien dalam waktu 1 tahun itu? Ya, alhamdulillah ya, kami udah kalau misalkan dalam 1 tahun pas itu kita sudah handle total 625 klien. Wow, Terima kasih. 600 klien 1 tahun, banyak ya. Berarti DK sudah membantu 600 pengusaha memiliki legalitas badan usaha. Nah, terus Mas, kalau legalitas badan usaha itu ada apa aja sih selain PT? Bentuk badan hukum itu udah banyak, Mas Dera ya. Pertama itu mungkin kita ada ya namanya perseroan terbatas. Pastinya semua udah sangat tahu lah dengan perseroan terbatas ya, karena banyak badan hukum yang berbentuk ini gitu ya. Terus selalu ada CV atau Communautair Vennootschap, ini dari bahasa Belanda gitu ya. Lalu ada firma, biasanya tuh firma hukum, firma banyak bentuknya, biasanya servis jasa gitu ya. Lalu juga ada perkumpulan, terus ada yayasan, koperasi, dan bahkan partai politik sendiri itu badan hukum. Apa tuh badan hukumnya? Badan hukumnya partai politik gitu. Perkumpulan? Dia bukan partai politik sendiri gitu. Jadi memang dia diatur dalam undang-undang tersendiri gitu. Sama seperti perseroan terbatas yang diatur pada undang-undang, mohon maaf nomornya saya rada lupa gitu ya, tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Itu memang undang-undang yang spesifik untuk mengatur terkait PT gitu, seperti hak dan kewajiban direksi dan komisaris, terus tata cara RUPS, terus bagaimana terkait sahamnya dan lain-lain gitu, Mas. Nah, terus bedanya perusahaan yang punya dokumen legalitas dengan perusahaan yang nggak punya dokumen legalitas itu apa, Mas? Menarik. Mungkin sebelumnya saya sedikit sharing dulu ya terkait dokumen legalitas itu apa aja gitu ya. Yang pastinya ketika establishing badan hukum, let's say kita contoh aja PT ya gitu ya. Untuk PT sendiri tuh pertama dokumen legalitasnya pasti akan dapat tuh akta, Mas Dera. Akta pendirian di mana PT tersebut telah didirikan pada tanggal sekian dengan nomor sekian oleh otoris sekian, di mana dijelaskan juga organ perusahaannya siapa, modal dasarnya apa, KBLI usahanya apa aja gitu. Itu yang pertama itu ada akta. Kedua itu ada SK Kemenkumham gitu. SK itu atau Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM itu yang menjelaskan bahwa PT tersebut telah terregister dalam Kemenkumham, dan oleh karena itu ini nggak bisa dicek validasinya ya ini bener ada gitu, bukan PT-PT bodong gitu. Karena kan ada memang banyak case, Mas gitu ya. Jadi para pelaku usaha dia tuh mau coba masuk tender, tapi dia tuh belum memiliki badan hukum PT. Nah, jadi ketika masukkan company profile-nya selaku dari pihak tender tuh pasti akan ngecek dulu nih ada nggak di Kemenkumhamnya terregister apa tidak gitu, apakah bodong gitu. Itu dua. Ketiga itu pastinya tuh NPWP dari badan hukum tersebut sendiri gitu, karena kan emang ketika memiliki badan hukum kita harus wajib bayar pajak gitu ya. Nah, di situ nanti setelah itu persoalan berikutnya adalah NIB-nya gitu, atau nomor induk berusaha, yang basicnya itu adalah dari KBLI bidang usaha dalam akta, nanti akan terbitlah izin-izin untuk berusaha tersebut gitu. Nah, kalau tadi spill mengenai pentingnya punya dokumen legalitas, dokumen yang wajib dimiliki itu apa aja, Mas? Yang pastinya itu akta,
akta pendirian badan hukum tersebut ya. Terus lalu ada SK Kemenkumham, Ya. badan hukumnya, terus NPWP badan hukum sama NIB tersebut. Itu udah 4 itu udah pasti harus ada gitu. Tapi ada beberapa bidang usaha itu. Kita beri contoh lah, misalkan pemilik usaha ya atau pelaku usahanya itu bergerak di bidang konstruksi ranahnya gitu ya. Atau mungkin juga misalkan memiliki tempat entertainment ya, misalnya let's say contoh bar atau tempat hiburan malam gitu ya. Keduanya itu memiliki izin khusus di mana itu harus diurus lebih lanjut lagi oleh kementerian terkait gitu ya. Contohnya kalau tadi konstruksi ya bidang usahanya itu harus punya SBUJK gitu. Kalau misalkan tadi kita bicara tentang hiburan malam itu harus punya izin alkohol atau izin SKPLA BC gitu. Jadi memang itu semua harus diatur secara jelas oleh peraturan hukum dan mereka itu harus taat dan harus memiliki izin tersebut. Karena banyak case juga misalkan kita dengar ya. Jadi mereka itu yang contoh ya mungkin yang tadi pelaku usaha untuk hiburan malam gitu ya. Seperti bar gitu ya. Itu kan hak izinnya itu harus izin SKPLA BC gitu. A itu koreksi kalau saya salah mungkin itu ada arak sama bir gitu. B itu misalkan ada whisky dan apa, C itu apa juga gitu ya. Nah itu tapi biasanya itu punya satu doang gitu. Nah itu tidak boleh, harus punya semuanya. Atau bahkan pernah kita dengar case yang sempat viral ya di Jakarta itu pemilik usaha di ya sebutlah inisial H aja ya. Iya. Sama-sama yang punya H juga ya. Pengacara juga tuh Mas ya. Iya betul. Jadi si inisial H ini tuh ternyata nggak punya izin gitu. Karena memang urus izin tersebut memang cukup costly gitu dan akhirnya sampai kena sidak dan akhirnya baru kena masalah dan akhirnya ke proses pengadilan. Wow. Itu iya. Mas Dio tadi ngejelasin tuh dengan gamblang karena beliau memang pelaku dan orang yang sangat mengerti hukum gitu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin nggak punya background yang sama dengan Mas Dio gitu ya, mungkin akan rumit ini apa gitu ya, terus bikinnya gimana gitu ya, terus ketemu siapa, nyari siapa, biayanya berapa. Nah, kita nggak akan spill harganya di sini di podcast ini, cuman sahabat Tinos bisa dengan mudah mengakses aplikasi Tinos karena Deka sudah ada di aplikasi Tinos, Mas Dio. Jadi kalau mau ketemu Mas Dio dan Dekanya itu bisa minta bantuan di aplikasi Tinos dengan mengakses layanan pembuatan legalitas badan usaha untuk pembuatan PT ya Mas, CV, perkumpulan, yayasan, bahkan komunitas. Komunitas harus boleh punya badan usaha ya. betul bisa. Nah, jadi kalau punya geng tuh seru juga dibikin komunitas. Ya nggak. Terus cara bikinnya ya gampang tadi aku bilang, download aplikasi Tinos, tinggal masukin kebutuhan teman-teman, ceritain bisnisnya seperti apa, lalu pemegang sahamnya siapa, bayar dengan berbagai macam cara bayar, lalu tunggu berapa lama Mas? Jadi untuk pendirian badan hukum tuh relatif tergantung untuk badan hukumnya apa ya. Misalkan kita contohkan persyaratan terbatas yaitu 5 sampai 7 hari kerja biasa sudah rampung gitu. 7 hari doang. Janji Mas 7 hari doang. Saya janji sama Mas Dera. 7 hari. Mas juga dong. Iya. Nah, teman-teman tuh ya, udah gampang ordernya, terus terjangkau, lalu 7 hari doang jadinya. Dan jelas banget itu harus menjadi alasan utama buat sahabat Tinos bisa akses jasa pembuatan legalitas usaha di aplikasi Tinos. Nah, aku nanya dikit Mas, karena berapa kali ini aku dapetin iklan-iklan di sosial media layanan pembuatan PT perorangan Mas. Sekarang pertanyaanku, apa udah bisa bener hanya untuk satu orang bisa bikin badan usaha PT? Jawabannya bisa. Wah, itu informasi baru tuh Mas. Boleh jelasin dikit Mas? Boleh sedikit ya mungkin ya. Jadi untuk PT perorangan itu ya itu bisa diurus ya legalitasnya karena memang sebenarnya kalau kita lihat zaman-zaman ini ada 5 tahun terakhir ini itu memang pemerintah tuh sangat mendukung pengusaha gitu ya, pelaku usaha dan banyak keringanan-keringanan dan banyak dipermudah juga dalam pendirian badan hukum, tidak perlu ribet-ribet lagi gitu. Jadi untuk salah satu syaratnya pastinya orang tersebut ya itu satu itu harus melampirkan KTP NPWP-nya gitu. Paling KTP NPWP lalu nanti diurus, setelah itu nanti akan dapat SK Kemenkumham, NPWP PT Perorangan sama NIB. Tapi namun aktanya belum dapat untuk PT Perorangan itu. Oh, yang membedakan itu? Itu saja yang membedakan. Jadi memang banyak sebenarnya case kita ada klien konsultasi ke kita, apakah bisa nih dia mau upgrade PT Perorangan ke PT PMDN lah, pengaman modal dalam negeri gitu ya. Nah jawabannya pasti bisa ya, kita bantu pengurusan PT barunya gitu karena memang
yang menjadi masalah dalam PT Perorangan itu often memang ketidaktahuannya gitu ya para klien gitu yang sebelum sama kita ya, karena often dalam suatu tender itu kan memang harus melihatlah aktanya itu apakah ada apa tidak, jelas atau tidak gitu ya. Nah di sini tidak ada pengesahan dari aktanya sendiri, Iya. hanya ada SK dan NPB NIB gitu. Jadi Iya. dia untuk running bisnis pasti bisa secara perorangan, tapi kadang untuk ikut tender itu tidak bisa gitu. Yes. Wah itu tadi aku bilang, aku banyak banget sekarang yang nawarin jasa pembuatan legalitas gitu ya, tapi teman-teman juga harus waspada gitu ya, terverified nggak gitu, terverifikasi nggak gitu ya. Nah tapi dengan kerjasamanya dua startup ini yang sudah kolaborasi antara Tinos dengan Deka, saya dengan Mas Dio menggaranti bahwa teman-teman segala kebutuhan legalitasnya selain tadi pembuatan PT dan lain-lainnya, bisa juga untuk pembuatan izin, ngurus izin lain-lainnya juga di aplikasi Tinos ya Mas. Pasti. Itu pasti akan dibantu sama Deka dan kita pasti garansi bahwa semua kebutuhan teman-teman akan kita bantu melalui aplikasi. Dan ini yang pertama yang aku sampaikan, kita kolaborasi kita ini menjadi yang pertama menjadi legalitas yang sudah secara digitalized Mas. Mas Dio ini informasinya berharga banget buat business owner, buat entrepreneur. Makasih banyak sudah sharing mengenai pentingnya seorang entrepreneur harus punya legalitas badan usaha. Mas Dio, terima kasih banyak sudah datang ke Tinos. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Saya ucap semoga Dika tetap sukses dan sukses selalu. Kembali ke tonasi guys. Ya, thank you Mas. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi teman-teman.